Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Setelah sempat dirumorkan sebelumnya, bocoran spesifikasi utama untuk Huawei P60 nampak di daftar Geekbench. Lewat data tersebut, perangkat dengan kode Huawei MNAAL00 ini memiliki skor single core 550 dan multi-core 2269. Selain itu, perangkat akan menggunakan prosesor octa-core yang diduga Snapdragon 778G dengan RAM 8GB tanpa dukungan 5G yang pasti. Sayangnya masih belum mereka berlebih lanjut soal kapan perangkat tidak akan dirilis secara resmi. Huawei diam-diam merilis varian baru dari Huawei MatePad SE 10.4. Masih mengusung layar 10,4 inci resolusi 2K. Kali ini tablet memiliki RAM hingga 6GB dan storage 128GB yang masih bisa ditambah hingga 1TB. Dapur pacu utamanya masih memakai Snapdragon 680. Kamera depan dan belakang 5MP, berjalan di Harmony OS 3, dan kapasitas baterai juga lebih besar di 7700 mAh. Huawei MatePad SE 10.4 varian baru ini dijual di pasar Cina lebih dulu dengan harga mulai dari 2,8 juta rupiah per unit. Primeape Labs akhirnya mengumumkan kehadiran alat benchmark Geekbench versi 6. Kehadiran Geekbench 6 ini dibuat dengan alasan bahwa perangkat masa kini telah semakin cepat berkembang, sehingga metode pengukuran harus ditingkatkan dari sebelumnya agar tidak tertinggal. Uji coba pada alat benchmark ini akan mengukur bagaimana inti sebuah perangkat kini bisa menunjukkan performa pembagaian beban kerja yang lebih nyata, baik di PC maupun smartphone. Aplikasi Geekbench 6 ini akan tersedia untuk Android, Linux, Mac, dan Windows. Alat ini akan tetap bisa dipakai gratis untuk penggunaan non-komersial. Instagram mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menutup layanan live shopping. Penutupan layanan ini akan dimulai 16 Maret 2023. Artinya sejak layanan ini ditutup, pengguna Instagram tidak lagi bisa melakukan tagging terhadap produk yang mereka jual selama proses live streaming berlangsung. Perubahan ini akan paling berdampak terutama di wilayah Amerika Serikat, mengingat fitur live shopping ini nampaknya dinilai kurang sukses di negara tersebut. Alasan lain bagi Instagram adalah karena pihak perusahaan ingin mencoba fokus terhadap fitur-fitur utamanya yang lebih penting. Menurut kamu, fitur shop ini berguna atau tidak di IG? Dalam pernyataan resmi Microsoft kepada badan terkait Inggris yang mengurusi soal proses akuisisinya atas Activision Blizzard, sebuah data berkebalikan justru mereka bagi, sekaligus bisa dilihat sebagai sebuah pengakuan. Microsoft menyebut bahwa analisis internal mereka membuktikan bahwa game-game yang masuk ke Game Pass memang akan mengalami penurunan penjualan setidaknya hingga 12 bulan setelahnya. Sayangnya, data berapa persen penurunan tersebut tidak dibuka dalam laporan resmi yang satu ini. Situasi inilah yang sepertinya membuat beberapa developer dan publisher harus melewati proses pertimbangan yang panjang sebelum setuju untuk membiarkan produk andalan mereka masuk ke dalam layanan Game Pass. Bagaimana dengan Anda? Sempat membeli game-game yang sudah tersedia di Game Pass? Menggunakan karakter-karakter Marvel yang memang sudah terkenal, bukan berarti akan menjamin sebuah game yang memakainya akan otomatis sukses. CEO Take-Two, publisher dari game Marvel's Midnight Suns, menyebut bahwa terlepas dari kritik positif yang diterima oleh game tersebut, ia saat ini terjual dalam jumlah kopi yang rendah. Ia menyebut bahwa besar kemungkinan hal ini terjadi karena tanggal rilis yang tidak tepat. Walaupun demikian, ia yakin popularitas game ini bisa eksis untuk waktu yang lama dan akan terjual lebih banyak mengikuti usianya yang menua. Marvel's Midnight Suns sendiri dirilis pada tanggal 2 Desember 2022 yang lalu untuk hampir semua platform yang ada. Bagaimana dengan Anda? Ikut membeli atau melewatkan game mesti ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.